Komentar Pak Susno Ini 2J tentang kasus sangat Irjen Teddy menarik, Minahasa. ya, fantastis gitu kan. Kenapa sangat menarik? Pelakunya itu, otaknya itu hampir sama dengan Sambo Gate ya. Kenapa hampir sama? Sama-sama jenderal aktif yang sedang memegang posisi sangat baik. Jenderal, Kapolda, kemudian akan diangkat menjadi Kapolda untuk yang ketiga kalinya di Jawa Timur. Jawa Timur itu Kapolda kelas A seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Luar biasa. Nah, pertama kasus ini mengagetkan. Apa polisi tidak punya data sistem pembinaan personil? Kok orang seperti ini bisa 3 kali jadi Kapolda? Tuh. Yang kedua, kalau pada level Jenderal Bintang 2 seperti ini, jabatan strategis, berdagang narkoba sangat banyak, kemudian melibatkan anak buah, mantan Kapolres, kemudian melibatkan juga anggota Polri di jajaran Polda Metro. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada Teddy yang lain? Ataukah tidak ada yang level Kombes? Ternyata level Kombes ada. Setelah Teddy kan ketangkap juga anggota Polair kalau nggak salah ya. Yeah. Itu Kombes dan ketangkap lagi yang lain. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Polri. Dan bayangkan, Kapolda itu adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah provinsi. Dialah yang harus memberantas narkoba, tapi di sini malah dia yang menjadi otaknya, mendagangkannya. Dan anehnya, saat di persidangan dia buang badan gitu. Loh, Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab? Buang badan dengan berbohong, dengan ngarang cerita. Nah ini, maka saya sangat tertarik, loh ini mirip-mirip Sambo juga. Apakah demikian sikap dan mental jenderal-jenderal polisi kita, jenderal Polri ini? Buang badan, menyalahkan anak buah. Melempar badan anak buah. Kalau kasus Sambo melemparnya kepada siapa? Baradae. Di sini melemparnya pada Dodi, kemudian melempar pada anak buah yang level lebih rendah lagi, bahkan pada sipil dia lempar. Nah ini sungguh tidak wajar. Ini seorang Kapolda, seorang jenderal sikapnya begini sangat-sangat memalukan, sangat merusak citra aparat kepolisian negara Republik Indonesia yang kita banggakan, yang saat ini Kapolri sedang giat-giatnya untuk memperbaiki reputasi Polri. Sangat-sangat menyedihkan. Di tahap-tahap awal persidangan, Pak, hampir semua keterangan saksi itu ditolak oleh Teddy Minahasa. Bahkan menyebut dirinya itu sebagai korban, atau kalau istilah sekarang tuh playing victim itu, Pak. Menurut Bapak? Ya, buang badan. Ya. Ini sikap yang memalukan ya, sikap tidak ksatria. Kalau dalam kasus Sambo pertama membuat suatu rekayasa kasus bahwa dia tidak berada di TKP, dia tidak melakukan itu. Setelah terungkap dia berada di TKP atas perintah dia melempar lagi kepada motif gitu. Sehingga menganggap bahwa wajar dia melakukan itu. Nah, ini lebih parah lagi. Dia lempar bahwa dia adalah korban. Lo korban kok nyuruh nerima duit? Dia yang ngakali. Dia yang memerintahkan barang bukti 5 kg. Pertama merintahkan 10 kg. Tapi anak buahnya si Dodi ya, nggak nurut, hanya 5 kg karena takut terlalu banyak. Akhirnya 5 kg pun disuruh barang bukti tadi, dialah otaknya, diganti dengan tawas. Kemudian dia kontak dengan pembeli di Jakarta, minta carikan pembeli, dan sebagainya. Bahkan setelah ketangkap, juga merekayasa lagi seolah-olah dia tidak berbuat dan ngajak Dodi bahwa ini yang salah itu adalah siapa, nama lain itu ada bukti tertulisnya di persidangan.
mari kita buat ceritanya begini, bahwa pelakunya ini, barang bukti yang ditemukan di rumahmu demikian-demikian. Tertulis, tulis tangan si siapa Teddy ini, si Jenderal Teddy ini. Lah ini sangat memalukan. Tidak bertanggung jawab, melempar perbuatan pada orang lain. Kalau kita ikuti di persidangan itu ya. Begitu kemudian ya persis kasusnya Sambo, melempar-lempar gitu. Dia lempar bahwa ini untuk mancing gitu kan. Pertama dia melempar, dia sama sekali tidak tahu. Tak ada barang bukti di tangan dia. Ya tak ada barang bukti, tapi otaknya yang nyuruhkan dia. Tapi kan duit yang berapa ratus juta itu udah diterima oleh dia. Barang bukti yang tak bisa terbantahkan ada berupa pesan-pesan elektronik, berupa WA. WA kepada si A, WA kepada Dodi, WA kepada ini. Itu barang bukti yang A1 yang sulit membantahnya. Kok masih tegak-tegaknya melimparkan kesalahan pada orang lain? Kan saya mau ketawa gitu. Kok begini ya? Jenderal Ironis sekali ya Pak. ironis sekali, memalukan sekali. Tapi kok sampai bisa Kapolda kok yang ketiga kali? Kayak nggak ada orang lain saja gitu. Nah ini pesan lah untuk junior-junior yang sekarang mengawaki Polri, yang akan memperbaiki Polri sesuai dengan kehendak daripada pemilik Polri. Polri ini pemiliknya rakyat, kan rakyat menghendaki Polri yang baik. Ya dah, sistem pembinaan karir diperbaikilah. Jangan sampai terjadi orang-orang seperti ini luput dari pemantauan. Kan ada propam. Nah, propam yang sekarang saya belum dengar ini kiprahnya gitu. Ada propam. Bagaimana propam memantau orang-orang seperti ini kok bisa jadi Kapolda kok 3 kali. Nah, ini nggak tahu, ini dia bisa jadi Kapolda yang ketiga kali ini bukan hasil propamnya Sambo loh. Karena waktu dia dipromosikan jadi Kapolda, Sambonya sudah dalam penjara kan, dalam tahanan. Ini hasil propam yang sekarang, siapa namanya yang mantan Wakabariskrem ini. Ya, ini catatan loh untuk propam ini. Kok bisa lolos orang seperti ini? Ya, dan saya yakin ini tidak mungkin kehendak Kapolri dia jadi 3 kali jadi Kapolda atau orang seperti ini bisa lolos. Ini kenapa? Seseorang jenderal sebelum menduduki suatu jabatan strategis ada rekomendasi dari Propam, rekomendasi dari Irwasum, dari siapa, ini berarti kecolongan. Nah, ini tidak yakin saya bahwa Kapolri ini kehendak prerogatif sendiri tanpa mempertimbangkan intel, tanpa mempertimbangkan Propam. Ya kecolongan, tapi gak apa-apa lah. Kita belajar. Tidak ada yang sempurna, lama-lama ini kita perbaiki. Masih banyak polisi yang baik kok. 470.000 polisi. Jenderal yang baik juga masih banyak, bukan hanya banyak sekali gitu. Tapi mungkin mereka tidak terpantau karena yang baik-baik itu biasanya ya tidak mau mengadakan PDKT gitu. Di bawah radar mungkin Pak. Di bawah radar, tak terpantau gitu. Baik. Lalu kejahatan Teddy Minahasa ini kan diungkap oleh Dodi Prawiranegara ya Pak, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Bagaimana menurut Bapak? Terungkapnya kan oleh anggota Polri Jakarta ya, yang nangkap pertama. Ya salut lah untuk Jakarta. Jakarta berarti radarnya lebih hebat. Ya salut kepada anak buahnya Pak Fadil gitu, hebat. Dan tidak takut dengan jenderal, dia tangkap gitu. Saya salut gitu. Nah, kita yang belum lihat adalah kiprah daripada Mabes gitu di sini. Ini satu. Yang kedua tentang Dodi Prawiranegara. Dodi Prawiranegara termasuk pelaku yang ditangkap. Dia baru mengungkap tentang apa yang dilakukan oleh Teddy Minahasa itu pada level penyidikan. Saat dia diproses, karena dia ditangkap juga, karena dia terlibat juga dalam permainan ini. Dia yang ngatur penjualan sana ke sini, dia yang melaksanakan perintah daripada Teddy untuk menyisihkan barang bukti, dia yang melaksanakan perintah dari Teddy untuk menjual barang bukti itu. Dia terlibat di kasus ini. Nah, dia baru mengungkap itu pada saat setelah ditangkap.